Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk adik-adik dari Sobat Data Science for Kids. Kita sudah belajar tentang bab 1 ya, tentang bagaimana cara membuat judul penelitian dan bagaimana membuat satu pendahuluan yang baik ya. Berarti pendahuluan itu ada 4 macam, yaitu latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian ya. Kali ini kita akan belajar tentang bab 2. Bab 2 itu adalah suatu dasar teori atau tinjauan pustaka seperti itu. Nah, tinjauan pustaka ini sangat penting untuk dipelajari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendasari teori-teori atau konsep yang akan digunakan dalam menulis latar belakang ilmiah kita. Nah, nanti di bab 4 akan dihubungkan dengan dasar teori yang kita pelajari seperti itu. Jadi, penting sekali kita mempelajari bagaimana cara penulisan tinjauan pustaka atau dasar teori pada latar belakang ilmiah ya, dan juga kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat parafrase ya, supaya hasil dari penelitian kita terhindar dari suatu plagiat ya. Karena suatu plagiat apabila penulisan karya ilmiah kita apabila terindikasi kena plagiat, maka ada konsekuensi secara pidana atau hukumnya seperti itu ya. Oke, selamat menyimak, selamat menyimak. Semoga oke ya, berarti tinjauan pustaka atau dasar teori seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa sih tinjauan pustaka itu? Nah, tinjauan pustaka atau literatur review adalah suatu kajian pustaka yang sesuai dengan masalah penelitian yang kita lakukan, yakni dapat berupa konsep atau teori yang relevan dengan riset yang dihasilkan dari penelaahan dari berbagai sumber, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti artikel-artikel pada jurnal ilmiah bereputasi, teks atau textbook, laporan-laporan riset, skripsi, tesis, dan disertasi ya. Dalam pengambilan tinjauan pustaka tidak diizinkan atau tidak disarankan mengambil dari suatu blog. Ya, misalnya blognya itu tidak disarankan mengambil dari blog. Misalnya blognya adalah Wikipedia atau dari suatu blog yang disebut dari blogspot seperti itu. Nah, alasannya apa sih Pak? Kenapa tidak boleh mengambil dari Wikipedia atau blogspot? Karena apa? Karena belum tentu terbukti valid hasil penulisannya ya. Hasil penulisannya belum tentu terpercaya sesuai dengan metodologi ilmiah. Apabila ya diizinkan menggunakan blogspot apabila yang menulis tersebut adalah seorang ahli di bidang tersebut ya, berarti tulisan tersebut adalah terpercaya dan valid. Nah, tapi kalau misalnya dari Wikipedia ataupun dari sosial media yang tidak terbukti kepercayaannya atau kevalidan tulisannya tidak diizinkan ya. Berarti yang perlu kalian pahami adalah apa? Adalah dari artikel-artikel, dari jurnal ilmiah bereputasi, teks atau textbook, laporan-laporan riset, skripsi, tesis, dan disertasi seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari tinjauan pustaka. Nah, sekarang apa sih fungsi dari tinjauan pustaka ya? Nah, fungsi dari tinjauan pustaka dari berbagai ahli yang saya dapat ada 3 macam ya. Yang pertama adalah untuk memperlihatkan bagaimana keterkaitan penelitian dengan teori yang ada dan atau penelitian yang telah dilakukan, bagaimana penelitian itu memberikan kontribusi tentang pokok permasalahan dari teori penelitian tersebut ya. Berarti ini ada kata kuncinya berkontribusi ya. Nah, kontribusinya apa? Sesuai dengan teori penelitian yang kita lakukan. Jadi tidak boleh asal atau sembarang, tapi masih ada benang merah atau relevansinya dengan penelitian kita seperti itu. Yang kedua, menjelaskan hasil-hasil studi yang berhubungan dengan studi yang akan atau sedang dilakukan ya. Berarti ada fondasinya atau kemarin dari bab 1 ada previous studies-nya seperti itu. Yang ketiga, mengaitkan studi ke diskusi yang lebih luas dalam kajian suatu topik atau mengisi kekosongan gap dan memperluas hasil dari studi-studi terdahulu ya. Berarti apa? Misalnya ada suatu apa? Suatu yang dari penulisannya itu memberikan hal yang baru atau memperluas, mengembangkan untuk penelitian kita saat ini. Tapi apa fondasinya adalah suatu penelitian seperti itu. Nah, itu ya berarti fungsi dari tinjauan pustaka ada 3. Ya, berarti apa? Untuk berkontribusi, menjelaskan hasil studi yang sebelumnya dan juga apa? Memberikan apa? Memperluas dari hasil-hasil terdahulu seperti itu. Oke.
Nah, yang ketiga, nah prinsip-prinsip dalam penulisan tinjauan pustaka apa sih? Yang baik dan tepat itu ada 6 ya. Yang pertama adalah terfokus. Terfokus ini artinya apa? Topik penelitian harus jelas terbatas. Carilah ide dan konsep yang paling dekat atau relevan dengan masalah penelitian yang kita kerjakan. Nah, bisa terfokus ini nanti kita bisa melihatnya dari judul penelitian seperti itu. Yang kedua, ringkas. Ide atau konsep yang dikerjakan harus singkat, padat, dan jelas dengan topik penelitian. Ya. Yang ketiga, logis. Antar paragraf satu ke paragraf yang lainnya harus sistematis dan masuk akal. Ya. Yang keempat, berkembang. Janganlah menulis ide atau konsep yang dipakai setengah jadi atau tidak tuntas. Ya. Usahakan harus tuntas dari awal sampai akhir dalam teori tersebut. Ya, supaya kita membacanya juga tidak mengambang seperti itu. Yang kelima, up to date. Tinjauan pustaka atau teori penelitian yang kita pakai adalah mutakhir. Ya, biasakan 5 tahun sebelum dari penelitian yang akan kita lakukan ya. Ada kata kunci dari sini ya, up to date 5 tahun ya. Karena apa? Kalau lebih dari 5 tahun teorinya apa? Karena ada teori-teori yang baru yang biasa dihasilkan pada topik penelitian kita seperti itu. Yang keenam, integratif. Pastikan topik atau ide penelitian yang kalian lakukan terpadu dalam memberikan kontribusi yang relevan dengan hasil penelitian kita sehingga dapat menunjukkan kelebihan atau perbedaan dari penelitian sebelumnya ya. Berarti hasil dari setiap penelitian itu saling satu padu seperti itu. Nah, biasanya bagaimana sih menulis dari tinjauan pustaka? Biasanya dilihat dari judul penelitian. Nah, dari judul penelitian kita bisa paham nih. Kita bisa paham apa-apa saja yang perlu ditulis dalam tinjauan pustaka. Nah, kali ini saya akan melihatkan bagaimana cara menuliskan tinjauan pustaka berdasarkan judul penelitian. Ya, selanjutnya juga akan bagaimana menulis teknik suatu parafrase seperti itu. Oke. Oke ya, berarti ini sebagai satu contoh dari apa? Dari penulisan bab 2. Nah, misalnya sekarang seperti ini. Ini adalah judul penelitiannya, analisis pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap efektivitas penggunaan aplikasi Zoom Meeting menggunakan metode TAM, teknologi acceptance model di Universitas Bina Nusantara seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa melihat kata kuncinya nih. Ada pengaruh kepuasan mahasiswa, ada efektif penggunaan aplikasi Zoom, dan juga apa? Metode TAM seperti itu. Nah, berarti kita bisa mencari topik-topik tersebut untuk yang ditulis dalam tinjauan pustaka kita. Nah, berarti kita bisa scroll. Nah, berarti misalnya yang pertama ya, tadi ada beberapa kata kunci. Nah, misalnya saya masukkan tentang konsep dari aplikasi ya. Berarti uh, awalnya kan apa? Awalnya adalah kita mau pakai aplikasi Zoom. Nah, berarti kita bisa menjelaskan tentang konsep aplikasi. Nah, ini definisi dari seorang ahli bernama Aziz. Aplikasi merupakan program siap pakai untuk melaksanakan suatu fungsi baik pengguna ataupun aplikasi lain dan dapat digunakan oleh seorang yang dituju seperti itu. Nah, berarti baru setelah itu bisa masuk ke, setelah kita menjelaskan aplikasi secara Zoom yang luasnya, berarti kita bisa masuk ke bagian khususnya yaitu aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom merupakan sebuah platform berkomunikasi online yang sudah didirikan sejak tahun 2011 oleh Pak Ridwan. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Zoom langsung memiliki jutaan pengguna yang tersebar di seluruh dunia, bla bla bla. Berarti kita sudah menjelaskan tentang aplikasi Zoom. Nah, berarti tadi ada konsep lagi tuh, ada tentang kepuasan. Nah, berarti kita bisa menjelaskan ya, berarti secara definisi kepuasan pengguna menurut Ciptono 2015-331 merupakan suatu kondisi yang ditujukan oleh penggunaan suatu produk atau sistem ketika mereka menyadari bahwa segala keinginan serta kebutuhannya yang sesuai dengan yang diharapkan dapat terpenuhi dengan baik. Berarti apa? Berarti ini ya semuanya ya, berarti sesuai dengan konsep. Berarti apa? Adalah logis, ya, ditulis dengan ringkas,
dan integratif seperti itu ya. Dan integratif. Nah, berarti apa lagi? Kalau kita lihat dari definisinya, berarti ada lagi. Nah, di sini dilihat dari definisi ahlinya juga. Karena ingin kita melihat teknik pengumpulan data, bagaimana mengukur kepuasan, berarti apa? Digunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan studi kepustakaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari para ahlinya juga ya, berarti di sini dilihat nih. Coba dilihat berarti ahlinya apa? 2021 seperti itu. Berarti apa lagi di sini? 2021 juga ya. 2021 seperti itu. Nah, sesuai dengan definisinya atau dengan prinsip dari tinjau pustaka berarti apa? Dia disebutnya up to date. Up to date seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Berarti ada beberapa prinsip dalam penulisan tinjauan pustaka ya. Ada terfokus, ada ringkas, ada logis, ada up to date, serta ada integratif seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknik parafrase ya. Oke ya, teknik parafrase apa sih? Teknik parafrase adalah cara mendaur ulang ide atau gagasan dari sumber tulisan atau daftar pustaka dengan menjadikan suatu tulisan yang baru tanpa mengubah makna aslinya ya. Kita ingin mendaur ulang ide nih atau gagasan dari sumber tulisan ya dengan menjadikan suatu tulisan yang baru tanpa mengubah makna aslinya ya, tanpa mengubah makna aslinya. Parafrase merupakan teknik menulis yang jauh dari istilah plagiat atau plagiarisme. Parafrase yang benar adalah bila seorang mampu mengekspresikan tulisan dari perkataan yang didapatkan atau diperoleh dari orang lain dengan kata-kata yang baru supaya lebih mudah untuk dipahami ya. Berarti kita menggunakan kata-kata baru nih. Kita menggunakan kata-kata baru tapi tidak mengubah makna aslinya. Ya, tidak mengubah makna aslinya. Nah, berarti itu adalah konsep dari parafrase. Biasanya dalam teknik parafrase mengubah yang semua adalah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dan setelah melakukan parafrase, hasil dari kalimat tersebut diakhiri dengan citasi atau kutipan. Contohnya seperti ini, misalnya nama belakang, tahun terbit dari tulisan tersebut. Ya, berarti contoh parafrase kalimat sederhana. Misalnya kita semula ada seperti ini nih. Ada seperti ini. Semulanya apa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Ya, berarti caranya gimana sih biar tidak hilang maknanya? Ya, kita bisa buat seperti ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Mengubah kalimat aktif menggunakan menjadi kalimat pasif digunakan dalam penelitian ini. Berarti apa? Dia mengubah kata-katanya tapi tidak mengubah maknanya. Ya, tidak mengubah kata-katanya tapi tidak mengubah maknanya seperti itu. Nah, yang kedua, sebulannya adalah seperti ini ya. Sampel yang diteliti adalah keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel bebas ya. Sampel yang diteliti adalah keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel bebas. Nah, berarti apa? Kita bisa buat seperti ini. Keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel bebas bisa adalah atau merupakan sampel yang diteliti pada penelitian ini. Ya, keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel bebas merupakan sampel yang diteliti dalam penelitian ini. Seperti itu ya. Ya, mengubah tata kalimatnya tapi tidak mengubah maknanya. Itu adalah salah satu contoh ya dari bagaimana membuat parafrase. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat mengambil parafrase dari e-book dan suatu jurnal ya, agar terhindar dari suatu plagiarisme seperti itu. Misalnya seperti ini. Misalnya saya mau ngambil e-book. Nah, misalnya ada suatu seperti ini ya, e-book. Nah, ini adalah buku yang sudah saya buat sendiri, tapi bagaimana caranya kita membuat sebuah parafrase, misalnya dari kata-kata seperti ini. Konsep ya. Konsep adalah suatu pemikiran berdasarkan gambar yang terjadi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, ataupun fakta. Berarti dari definisi ini kita bisa buat nih suatu parafrase kejadian, objek, fenomena, ataupun fakta yang mendasari, awalnya berdasarkan jadi kata apa? Yang mendasari suatu pemikiran
Suatu pemikiran tertentu berdasarkan gambar, ya, disebut konsep. Awalnya adalah jadi kata disebut konsep. Awalnya adalah kata-kata awal, konsep adalah, tapi sekarang konsepnya di akhir, disebut konsep seperti itu. Kejadian, objek, fenomena ataupun fakta yang mendasari suatu pemikiran tertentu berdasarkan gambar disebut konsep, ya. Nanti kalau saya buat seperti ini. Oke. Ya, berarti parafrasenya adalah seperti ini ya. Kejadian, objek, fenomena ataupun fakta yang mendasari suatu pemikiran tertentu menggunakan gambar disebut konsep, ya. Berarti konsepnya di akhir. Nah, berarti saya buat boldnya dari ininya ya. Oke, berarti konsep, ya. Mengubah kata-katanya tapi tidak mengubah maknanya, seperti itu. Itu yang disebut dengan parafrase. Nah, misalnya ada contoh juga kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua adalah sebagai berikut dari e-book yang sama. Nah, berarti kita mau memparafrase dari kata-kata teori. Teori adalah penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil penelitian kualitatif di lapangan. Berarti kita bisa buat nih suatu parafrasenya, hasil-hasil akhir penelitian kualitatif di lapangan yang didasari, awalnya katanya berdasarkan, diganti yang didasari dengan berbagai pengamatan disebut dengan teori, ya. Awalnya teori di awal, berarti teorinya di akhir sekarang, ya. Hasil-hasil akhir penelitian kualitatif di lapangan yang didasari dengan penjelasan pada berbagai pengamatan disebut dengan teori, seperti itu. Apabila kita buatnya seperti ini ya. Nah, berarti parafrase yang kedua adalah hasil-hasil akhir penelitian kualitatif di lapangan yang didasari dengan berbagai pengamatan disebut teori, ya. Nah, karena tadi e-book adalah saya yang buat sendiri, berarti saya bisa buat seperti ini. Suatu citasi atau kutipannya. Berarti sama aja William 2022, seperti itu. Sampai sini paham ya? Berarti agar kita terhindar dari apa? Terhindar dari suatu plagiat, ya, dari plagiarisme seperti itu. Oke, masuk yang kedua. Berarti sekarang contoh parafrase dari jurnal penelitian, ya. Nah, parafrase dari jurnal penelitian seperti ini. Misalnya, oke ya, berarti apa? Coba contoh. Nah, berarti jurnal penelitian ini judulnya adalah, oke, slow di. Oke, judulnya adalah sulitnya regenerasi petani pada kelompok generasi muda. Berarti penelitinya misalnya saya ambil satu, Irin Oktaviani, seperti itu ya. Berarti ini tahunnya adalah tahun 2021 ya. Nah, kita mau memparafrase dari salah satu contoh kalimat seperti ini. Nah, misalnya kita mau ngambil kalimat dari sini ya. Isu terkait akses dalam kurung seperti akses terhadap lahan, pembiayaan pasar dan infrastruktur, produksi irigasi pupuk, peralatan jalan transportasi,
kemiskinan, migrasi, dan petani muda merupakan isu-isu awal yang sering muncul dalam kurun waktu 1999 sampai 2010. Kita mau parafrase seperti ini. Isu-isu yang sering muncul dalam kurun waktu 1999 sampai 2010 atau isu-isu awal yang up to date dalam kurun waktu 1999 sampai 2010 adalah seperti akses terhadap lahan, pembiayaan, pasar dan infrastruktur, produksi, irigasi, pupuk, peralatan, jalan, dan transportasi dalam kurung koma, kemiskinan, migrasi, dan petani muda seperti itu ya. Berarti itu adalah parafrasenya. Nah, akan saya buat seperti ini. Ya, berarti saya buat teknik parafrasenya adalah isu-isu yang trending atau sering muncul ya, yang trending di kisaran awal tahun 1999 sampai 2010 adalah sebagai berikut ya. Dalam kurung akses terhadap lahan, koma, pembiayaan, koma, pasar, koma, infrastruktur, koma, irigasi, pupuk, peralatan, jalan, dan transportasi ya. Berarti saya kasih juga citasi atau pengutipannya. Berarti tadi kan Irin Oktaviani, kita ambil nama belakangnya. Oktaviani tahunnya 2021 ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi plagiat ya, plagiarisme seperti itu ya. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita sudah belajar tentang fungsi dari tinjauan pustaka, prinsip-prinsip dari tinjauan pustaka, dan ya bagaimana melakukan suatu teknik parafrase ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bab 3 atau metodologi penelitian. Apa saja metodologi penelitian, sifatnya seperti apa, dan fungsinya dalam menjalankan karya ilmiah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.